Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat isu-isu sosial, fenomena, kejadian, kasus, hingga kebijakan pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan publik yang menjadi perbincangan masyarakat. Kami juga mengangkat ketokohan, sosok, pesan-pesan dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur, masyarakat di berbagai daerah untuk menjadi pelajaran, menjadi informasi, menjadi edukasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk kali ini kami secara khusus mengangkat tentang Kerajaan Larantuka sebagai informasi, edukasi, dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari Kerajaan Larantuka, pesan-pesan moral yang bisa menjadi pelajaran untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Untuk bercerita dengan kita pada topik ini, telah hadir bersama kami Bapak Raja Larantuka, Bapak Don Andreas Martinus DVG. Kami mendapat kehormatan bisa diberi kesempatan untuk bercerita, berbagi cerita di kediaman Bapak Raja, dan saat ini beliau sudah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak Raja? Puji Tuhan. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Sehat Bapak Raja? Puji Tuhan. Amin. Di usia yang menurut saya ya, Bapak Raja sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya tetap seperti Masih muda. iya, masih muda. Semangatnya tetap masih muda ya. Ini jadi pelajaran untuk teman-teman semua yang generasi muda bahwa Bapak Raja yang sudah usia seperti ini masih bersemangat ya. Untuk memberikan pesan moral, membangun kehidupan yang baik, membangun kebersamaan, hidup berdampingan secara baik di tengah masyarakat. Apalagi teman-teman semua di rumah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, Bapak Raja, maksud kedatangan kami hari ini sebenarnya ingin mengobrol dengan Bapak Raja terkait banyak hal yang ada dalam kehidupan Kerajaan Larantuka, yang ada dalam masyarakat Larantuka itu sendiri. Baik itu kehidupan sosialnya, kerukunannya, bagaimana menjaga tradisinya, apalagi Kerajaan Larantuka itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Gereja Katolik. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas jauh ke soal kehidupan masyarakat, bisakah Bapak Raja ceritakan kepada kami dan kepada teman-teman semua di rumah tentang sejarah Kerajaan Larantuka? Dan saya yakin bahwa teman-teman di rumah banyak yang belum tahu ini. Sudah berapa lama Kerajaan Larantuka, mulai dari kapan dan sebagainya. Oh baik. Ya. Terima kasih. Masih dari Teman cerita. teman cerita ingin mengetahui bagaimana ini menyangkut Kerajaan Larantuka. Larantuka. Keberadaan Kerajaan Larantuka itu pada tahun 1229. 1229. Ya. Dengan dengan raja pertamanya Dona, belum pakai Dona tapi Owa Watowele. Owa Watowele. Kemudian datanglah dari panglima perang dari Timor yang membawa parang, jadi dia dikenal sebagai Pati Golok, Pati yang membawa golok menikahi Owa Watowele itu. Iya. Dari perkawinan mereka lahirlah 4 putra dan putri. Yang pertama Kudi Lelembala Gua Au Gatot Matang, yang kedua Padu Ile Pokwolo, yang ketiga Lapandoro Duli, yang keempat Watowele Dole. Watowele Dole. Dan kami keturunan dari generasi ini, dari generasi pertama sampai sekarang ya, generasi yang ke-22. Sekarang ini generasi yang ke-22. Ya. Kalau orang tua saya kan 21. 21. Don Lorenzo. Berarti Bapak Raja
generasi yang ke-22. Ya. Jadi memang sejak dari dulu sudah diwarisi oleh pesan tinggal oleh leluhur bahwa kami betul-betul saling hidup, saling menghormati, menghargai etnis lain, agama lain, saling menyayangi, bekerja sama. Ini pada saat Bunda Maria diangkat menjadi raja atau ratu kerajaan Larantuka, disitulah seluruh umat Katolik di Larantuka ini wajib masuk memeluk agama Katolik. Itu zaman Raja Ola Adobala, Raja ke-11. Raja ke-11 ya. Dia dipermandikan pada tahun 1665, sedangkan dia lahir tahun 1645. Bersama anaknya, mereka menyerahkan anaknya Don Gaspar ke-1, menyerahkan kerajaan, masyarakat dan wilayah kerajaan Larantuka kepada Bunda Maria, mengakui Bunda Maria sebagai ratu kerajaan Larantuka, sedang keturunan kami adalah pelaksana-pelaksana di dunia sesuai titah atau wayuh dari Bunda Maria. Iya. Jadi dengan datangnya Bunda Maria ke tanah Larantuka ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk pertahankan iman umat Katolik dalam wilayah ini. Kemudian seluruh perangkat kerajaan atau Dewan Menteri Kerajaan wajib memeluk agama Katolik. Berarti sebelumnya itu belum ada yang belum Katolik. Ya. Ketika Bunda Maria dinobatkan sebagai ratu, maka wajib semua menteri dan lain-lain itu harus memeluk agama Katolik. Ya. Jadi kalau misalnya Muslim itu diangkat menjadi kakang atau kapitan. Sedangkan yang Katolik adalah kakang. Dan wajib memeluk agamanya masing-masing dan mempertahankan seperti dari kapitan mempertahankan iman Muslimnya kepada seluruh masyarakat dalam wilayahnya. Begitu juga dari kakang. Jadi dalam kerajaan Larantuka itu mereka harus agama Katolik dan harus mempertahankan iman umat Katolik. Itu wajib. Ya, ada berapa minta maaf sampai di Bapak Raja ini sudah ada berapa raja untuk kerajaan Larantuka dari pertama raja pertamanya? Dari pertama sampai ke 22. Berarti Bapak Raja yang ke-22 ya, untuk kerajaan Larantuka. Sejak dari abad ke-13, berarti sudah 22 raja di kerajaan Larantuka. Ada juga pemangku raja. Waktu itu rajanya masih muda, 12 tahun. Diangkat sebagai pemangku raja. Nah, itu dari Raja Bintang. Kebetulan jadi menurut Belanda itu Warnemet di Weiwerang di Adonara. Nah, kemudian ditarik kembali untuk menjabat sebagai pemangku raja karena saat itu raja masih berusia muda. Ya, 14 tahun. Nah, Bapak Raja, untuk kerajaan Larantuka sendiri itu wilayahnya itu di mana saja? Ya, itu dikenal dengan Solor Watan Lema. Itu wilayah kerajaan Larantuka ya. Dari Flores Timur Daratan, Solor, Adonara, Lomblen, waktu masih Lomblen dan Alor. Dan Alor. Berarti Flores Timur Daratan, Larantuka ini, kemudian Solor, kemudian Adonara, kemudian Lembata, Lomblen tadi, dan Alor. Solor Watan Lema. Oh, itu yang keluarga Lama Holot ya, suku Lama Holot ya. Pada saat melaksanakan adat kan Tutumarin awalnya itu mengajak kelima leluhurin dari Ile Mandiri, Ile Napu, Ile Boleng, Labalakan, dan Sirum. Itu namanya menjadi satu dalam mempertahankan ke Lama Holotan. Dan semua masyarakat Lama Holot
diwajibkan harus memiliki kepribadian yang murni. Jadi itu pesan tinggal dari para leluhur itu bahwa kemudian hidup dari semua warga itu harus memiliki jiwa yang dari baik berpikir, berbicara, berperilaku harus jujur, adil, sopan, kebersamaan, saling menghormati dan saling menghargai semua etnis, semua agama yang ada di Kerajaan Larang. Dan itu mencontohi teladan Bunda Maria, Bunda Maria sebagai pelindung, sebagai ratu kerajaan. sebagai ratu kerajaan Larantuka. Dan yang ada sekarang itu para pelaksananya. Iya. Jadi kami ini hanya pelaksana di dunia yang meneruskan dari Konsili Vatikan pada abad ke-14 itu keturunan raja harus tetap mempertahankan iman umat Katolik di wilayah ini dan juga menjaga toleransi umat beragama. Dan dikuatkan dengan pesan tinggal dari leluhur, saling menghormati, saling menghargai. Walaupun dia orang Rote atau Ende yang datang bergabung, kami harus melakukan satu sikap toleransi yang tinggi. Ya. Nah, melanjuti itu soal toleransi tadi. Ya. Di Larantuka ini kan bukan hanya orang Larantuka sendiri, banyak pendatang yang kemudian berkunjung maupun kemudian menetap terus di sini dari berbagai suku di daratan Flores maupun di luar dari Flores, dari jauh maupun dekat itu ada. Dan itu bukan hanya satu agama, berbagai agama itu datang menetap di kota Larantuka ini. Bahkan ada tradisi yang cukup unik buat kami di Larantuka ya. Terdapat perbedaan agama dalam satu keluarga besar. Jadi satu keluarga besar itu bukan hanya cuma Katolik saja, ada berbagai agama dan tetap hidup rukun. Nah, bagaimana nilai adat Lama Holot memperkuat ikatan darah di atas perbedaan dogma, perbedaan agama itu? Itu didasari dari pesan tinggal leluhur. Harus saling menghormati, saling menghargai, harus bekerja sama, kemudian saling mencintai. Kita jangan melihat bupati kita hormat, pas kita pesuruh kantor kita tidak hormat, dia juga memiliki bantuan yang sama. Jadi umat atau masyarakat ke dalam kerajaan harus menghormati baik fauna maupun flora. Jadi terjadi ada kalau seperti di sini mau dilaksanakan atau pembebasan lahan untuk dibangun kebun, dilakukan satu seremonial untuk mohon izin dari fauna. Sedangkan kalau mau melaut juga buat adat untuk memberi izin, memohon izin dari leluhur di laut. Artinya bahwa menghormati semua makhluk Tuhan yang manusia bukan cuma orang yang berpangkat saja yang dihormati, yang semua harus dihargai sebagai sesama manusia. Demikian pun juga dengan fauna dan flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua harus dihormati sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan itu sangat menghidupkan nilai kekatolikan ya. Iya, betul. Itu tadi yang Bapak Raja bilang bahwa pesan tinggal wasiat wasiat. Semacam wasiat atau pesan yang diwariskan terus leluhur. turun. Pengaruh Portugis tradisi kerajaan masih kuat hingga saat ini. Bahwa di Larantuka ini kuat sekali tradisi. Minta maaf, misalnya penamaan dalam kekerabatan kerajaan itu masih kuat sekali dengan pengaruh Portugis. Dan di Larantuka ini adat dan agama Katolik itu menyatu. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Bapak Raja bukan saja pelindung adat, tetapi juga penjaga iman Katolik. Benar. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar bagi Bapak Raja untuk menjaga yang tadi saya bilang bahwa ada tradisi
ada adat, ada iman Katolik Ya, yang memang harus terus dijaga oleh, saya pinjam bahasanya Bapak Raja tadi, pelaksana. pelaksana. Ya. Apa tantangannya? Memang sekarang melihat dari zaman globalisasi sekarang, banyak yang datang dari baik masyarakat luar maupun akademisi. Mm-mm. Itu yang menjadi tantangan apabila anak-anak yang pergi kuliah atau pergi kerja di luar datang, dia mau merubah tradisi yang ada. Itu Iya. tantangan. Dan yang kedua, dalam hidup kehidupan sebagai umat Katolik atau yang menamakan dirinya sebagai putra-putrinya, Mm-mm. itu belum betul-betul tertanam spiritualitas Maria yang ada. Iya. Sebab kalau dulu pada saat Angelus itu raja mewajibkan bahwa Semua harus doa Angelus. di jalan, sementara jalan pas lonceng Berhenti. bunyi, semua sembahyang Angelus jam 12 siang maupun jam 6 Iya. sore. Nah, didasari pada tahun 1773 sampai 1853 dalam wilayah kerajaan tidak dibina oleh para pastor, padri selama 80 tahun. Sehingga raja berperan aktif dengan suku-suku kerabat dan konfereria, waktu itu hanya beberapa konfereria, wajib mempertahankan iman umat Katolik, dan seluruh umat diwajibkan setiap jam 6 sore berdoa di rumah-rumah, masing-masing rumah suku atau tori-tori, Mm-mm. harus berdoa rosario. Itu tujuan dari raja itu bukan sebagai otoritas, sebagai seorang raja, tapi dia betul-betul mengimani kekatolikan yang ada, Iya. sesuai spiritualitas Maria, sehingga dia wajib mempertahankan iman umat Katolik dalam wilayah kerajaan. Kerajaan Larantuka ya. Dengan cara setiap jam 6 sore semua suku-suku kerabat maupun tokoh-tokoh masyarakat wajib berdoa rosario di rumah masing-masing dengan keluarga ataupun di tori ataupun Iya. kapela, sehingga iman umat Katolik dalam wilayah ini tetap dijaga. Dijaga. Itu yang menjadi tantangan di era modern sekarang ya. Betul. Bahwa anak-anak hari ini, generasi muda ya kayak Ya. kami, itu sudah tidak terlalu mewarisi, tidak Betul, terlalu peduli dengan tradisi, ya. tidak terlalu peduli dengan adat Ya. dan iman Katolik yang Betul. memang dijaga turun-temurun ratusan tahun. Ya, betul. Nah, Bapak Raja, misalnya kita mau mengunjungi museum Ya. atau catatan-catatan sejarah, tradisi di Kerajaan Larantuka, kemana kami harus berkunjung? Adakah museumnya? Memang sejak meninggalnya kakak saya yang pertama, Don Servus Yohanes Servus DPG, rencana kami membangun museum di sana. Tapi ya namanya dengan kurang ada perhatian dari pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah, sehingga kami hanya menyimpan arsip-arsip dokumen itu di istana. Tapi kalau ada yang membutuhkan bisa dikopi. Cuma di sini ada, cuma begitu seperti sekarang ini, saya berikan data atau tertulis, mereka pinjam, bawa terus, tidak bawa pulang, sampai sekarang hilang. Betul. Jadi rencana saya itu kami dengan suku-suku kerabat dan para kakang dan para pou, kami mulai menyusun kembali sejarah kerajaan yang benar. Sebab banyak tersebar cerita-cerita yang mengakui bahwa mereka keturunan raja. Tapi catatan itu ada ya? Ada, tapi saya punya sudah di bawah. Yang datang wawancara begini pinjam langsung. Ada yang mahasiswa ada 2 mahasiswa ada di Sulawesi sana, di universitas apa itu. Saya bilang, tolong fotokopi bawa datang. Bawa terus. Jadi, jadi saya hanya punya
tulisan oretan-oretan biasa saja menyangkut kerajaan ini. Dan kalau singgung soal tadi bahwa memang harus ada museum. Betul. Kenapa saya bilang gini? Kerajaan Larantuka itu menjadi satu-satunya Ya, kerajaan Katolik di Nusantara betul. dan kerajaan Katolik pertama Ya. sekaligus satu-satunya tadi. Apakah hal ini pernah disampaikan kepada pemerintah bahwa ini perlu dimuseumkan, ini Ya. perlu dijaga, diwarisi gitu loh. Jadi saya ketemu Jokowi, Iya, iya. saya hanya memperkenalkan diri bahwa saya ini Raja Larantuka. Satu-satunya kerajaan Katolik terbesar di Indonesia adalah kerajaan Larantuka. Beliau tanya-tanya saya, oh Pak Raja, itu yang setiap tahun itu sembahyang-sembahyang itu. Iya, kami di sana dikenal dengan Pekan Semana Santa dan dilanjutkan dengan prosesi Jumat Agung. Wah, kalau begitu saya mau hadir. Saya sangat berterima kasih kalau Bapak yang mulia hadir. Dan sempat hadir waktu itu. Jadi ke Rote bukan ke Oh, sini. ke Rote, iya. Waktu saya dengar beliau ke Rote, saya bilang, Semana Santa di Rote tidak ada, di Larantuka. Janji beliau di Bogor dan saya itu ke Larantuka. Oh, minta maaf ini dari Rote yang sudah lebih dulu. Baik, Iya. tidak apa-apa. Yang Iya. penting dia sudah mengakui bahwa kerajaan Katolik terbesar di Indonesia adalah kerajaan Katolik. Larantuka. Iya. Ada satu yang di Sulawesi juga, tapi itu kerajaan Katolik kecil dan saling berkomunikasi dengan kami. Iya, iya. Ya. Dan puji Tuhan sampai dan saat ini iman umat Katolik yang ada dalam wilayah kerajaan Larantuka masih, walaupun ada pengaruh globalisasi, ada yang sudah pindah agama, itu tidak ada masalah. Tapi yang penting dia mengetahui bahwa Bunda Maria adalah Ratu Kerajaan Larantuka. Nah, Bapak Raja, sebentar lagi ini kan sudah Hari Baya ya, Ya, Semana Santa. ya, Pasti banyak sekali ini keturunan-keturunan kerajaan Larantuka pasti pulang. ya, Kalau kami di luar Larantuka itu selalu dengar teman-teman biasa bilangnya Balenagi, ya, Hari Baya, ya. atau Semana Santa ya pulang rame-rame pulang kampung. Apa refleksi spiritual bagi masyarakat Larantuka, bagi kerajaan Larantuka terkait dengan Semana Santa itu sendiri? Ya, baik. Ini kebetulan warisan atau ini peninggalan dari Portugis dan kerajaan Larantuka bekerja sama untuk melaksanakan wajib doa dalam Prapaskah. Kapan ada yang tanya kapan kira-kira momen Semana Santa ini terjadi di Larantuka. Jadi berdasarkan ini tidak ada yang tahu kapan itu Semana Santa. Iya. Jadi yang menurut sejarah yang kami kumpulkan bahwa selama 80 tahun kerajaan Larantuka tidak dibimbing oleh para padri, kan Belanda dan diusir semua tuh. Para padri Portugal itu kan dibunuh oleh diusir Belanda. Sehingga pada tahun 1854 itu Padri Lucas de Cruz dan Padri Andre bersama seorang bruder itu bersama raja menyepakati bahwa bagusnya kita meneruskan perintah raja sebagai otoritas seorang raja, umat wajib berdoa. Jadi dilakukan doa suku kerabat yang sekarang dikenal mengaji Semana Santa. Semana Santa ya. Ada prosesi laut, prosesi darat. Ada. Memang itu semua ada maknanya tersendiri ya. Iya. Ada sejarahnya ya. Ada. Bisa Bapak Raja bisa ceritakan, ini kita yang di luar, kita yang awam, mungkin teman-teman di rumah belum tahu itu pemaknaan dari prosesi laut, pemaknaan dari prosesi darat. Saya pernah ikut, tetapi prosesi laut sejarahnya seperti apa yang kita belum tahu. Jadi dalam lingkup kerajaan Katolik ini, pada saat
masa Prapaskah ini 7 kapela ya yang Ya. ada di dalam dari Balun, Lolere, Pandai Besar, Balela, semua kan ada kapela yang raja menyerahkan ornamen yang diberikan oleh Portugis Ya. seperti korpus dengan patung Bunda Maria Ya. itu. Suku mana yang membangun kapela itu dia diberikan patung atau arca Bunda maupun salib, Iya, iya. dan raja mewajibkan menjaga ini dan tetap mempertahankan imannya. Iya, iya, iya. Sehingga kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar mau merongrong atau merubah kekatolikan yang ada di sini, raja memberikan satu sikap atau satu keputusan untuk mengusir dan memerangi. Jadi dulu Belanda datang juga, raja dengan Portugis dengan pasukan hitam Portugis yang nama Larantuka Rios. Tentara dari Portugis itu bersama raja untuk mengusir pengaruh-pengaruh luar yang untuk merubah iman umat Katolik. Iya, iya. Dan selalu dibantu oleh Bunda Maria hingga mereka selalu menang. Berarti seluruh prosesi yang ada di Samanatanta itu memang punya maknanya tersendiri dan memang sudah diwarisi turun-temurun. Ya. Prosesi laut ada maknanya, prosesi darat itu ada maknanya, lalu keliling kota Larantuka yang malam hari itu ada maknanya. Ya, jadi kalau prosesi laut itu kebetulan yang diantar di laut itu kan Tuan Meninu. Tuan Meninu, ya. Namanya Putra Yesus. Yang selama ini kan dari timur datang ke Kerajaan Larantuka ini, hingga sebagai simbol prosesi laut itu Tuan Meninu dijadikan untuk. Kemudian prosesi darat ini memang sudah kebiasaan dari dulu. Iya. Dan menyangkut armida-armida yang ada ini kan dari masing-masing tori, dari masing-masing suku, itu mengantar dengan darat. Jadi Tuan Meninu datang dulu, baru yang jalan darat baru keluar. Dari mereka punya tori, mereka punya rumah suku mengantar ke armida. Iya, iya, iya. Jadi sebelum Tuan Meninu tiba di Pantai Kuce, semua tori sudah disiapkan. Setelah persinggahan pentaksaan Tuan Meninu di armidanya, baru armida-armida lain setiap suku mengantarnya ke masing-masing. Ya, tentu ini kan secara turun-temurun. Betul. Dan itu berlaku sama tiap tahun, bahwa prosesinya itu seperti itu. Ya. Nah, Samana Santa ini kan bukan masyarakat Larantuka saja yang merayakan. Ya. Banyak wisatawan, banyak peziarah yang mau ikut terlibat dalam Samana Santa itu. Dan saya rasa bahwa belum semua memahami bahwa Samana Santa itu begini dalam pemaknaan masyarakat kerajaan Larantuka. Apa yang harus dipahami? Mungkin ada pesan dari Bapak Raja. Apa yang harus dipahami oleh para peziarah, para wisatawan, bahwa Samana Santa itu berbeda dari wisata yang di tempat lain. Gitu. Jadi kalau Samana Santa ini asalnya dari Suman Santa. Suman Santa, ya. Itu dari bahasa Kawi, kalau tidak salah. Itu pada saat mengaji Samana Santa itu, umat atau masyarakat atau kekerabatan masyarakat Katolik di kerajaan ini, khususnya di kota Larantuka, wajib berdoa pada tempat yang sama, jam yang sama, tempat yang sama, serta waktu yang sama. Jadi mengajinya, berdoa bersama-sama itu namanya suku dan kekerabatannya.
ke-13 suku, kemudian berdoa di tempat yang sama, itu di Kapela Tuan Ma, Iya. dan pada waktu yang sama, jam 7 pagi di Kapela Tuan Ma, Iya. itu disebut momen sakral, Momen sakral. Pekan Suci. Pekan Suci Semana Santa. Mm-mm. Jadi semua suku-suku Semana yang wajib melaksanakan gili doa di Kapela. Dan ada satu kapela yang kemudian menjadi ya apa ya, rebutan orang untuk bisa berdoa bertemu Bunda Maria, Kapela Tuama. Itu yang setiap itu dibuka setahun sekali ya, Ya, untuk kalau umum untuk umum tahun sekali. setahun sekali. Jadi pada hari Kamis Putih, saya raja bersama tim Kesumi melaksanakan pembersihan. Orang Nagi bilang ago pakai Tuan Ma. Aku pakai Tuan Ma ya. Ya, kita memandikan Arca Tuan Ma, kemudian mengenakan jubah Tuan Ma. Setelah itu baru ditatakan di tengah kapela, baru saya membuka pintu kapela untuk Terbuka untuk umum. umum melaksanakan doa, Doa, mengajukan puji syukur pada Tuhan melalui Bunda Maria, dan menyampaikan mereka punya keluh kesah, suka duka mereka selama hidup, dan mensyukuri iman Katolik yang selama ini Tuhan jaga. Ya, dan itu juga harus dipahami oleh masyarakat yang ingin berwisata, Ya. ingin berziarah di saat Samana Santa, Hari Baya di Larantuka, bahwa Betul. Samana Santa bukan sekedar ziarah biasa, Ya. bukan sekedar wisata biasa, tetapi ini merupakan tradisi, ini merupakan kehidupan masyarakat Larantuka yang sudah diserahkan kepada Bunda Maria. Ini sebagai bentuk penghormatan, ini sebagai bentuk cinta masyarakat Larantuka kepada Bunda Maria. Ya. Luar biasa di Larantuka ya. Jadi Bunda Maria datang itu dia hanya menurut Raja dan Kelake Kabilen Lobo itu bahwa Bunda Maria datang memilih tempat di mana agama anaknya disebarkan. Jadi ya ini sebenarnya hal yang tabu, tidak boleh saya ngomong menyangkut kedatangan Tuan Ma sebagai Bunda Maria. Seorang ibu yang datang memilih tempat ini menjadi Katolik sesuai agama putranya. Jadi ini yang harus dipahami oleh seluruh umat, bahwa di Larantuka terpilih menjadi pusat pengembangan agama Katolik, dan sampai para padri ditembak, dibunuh di Lohayo, di Benteng Lohayo. Beberapa padri atau padri Portugis, imam-imam Portugis dibawa ke Timor untuk penyebaran agama Katolik. Dan itu memang harus dipahami oleh generasi-generasi penerus, bahwa betul. Ya inilah kerajaan Larantuka, inilah masyarakat Larantuka, inilah daerah yang memang betul-betul dipilih. Betul, ya. Dan karena daerah yang betul-betul dipilih oleh Tuhan, oleh Bunda Maria, maka perlu dipahami dalam kehidupan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya eksistensi dari semua kehidupan umat Katolik di wilayah ini, karena spiritualitas Maria itu sudah tertanam jauh sejak abad 15. Iya. Jadi umat betul-betul menghormati, menghargai ratunya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria sebagai pelindung, Bunda Maria sebagai penolong, Bunda Maria sebagai pembantu umat. Sebab istilahnya sampai balik lagi itu, setiap dulunya orang tua-tua lagi bawa permesa di kaki Bunda Maria, mungkin minta restu dari Bunda Maria bahwa anaknya yang mau kuliah di Jawa, anaknya mau kerja di Jawa. Pada saat masa prapaskah diwajibkan
untuk kembali serawi lagi tanah buah bayi lagi. Maksudnya orang bilang balik lagi. Ada lagunya Seruan itu. ya, seruan dari leluhur yang betul-betul yakin kepada pertolongan Bunda Maria. Anaknya sudah berhasil dirantau atau dia sudah sukses dalam kuliah. Seruannya kepada anak-anak ini masih balik lagi, serawi lagi. Makanya ada lagu yang Balik lagi. Balenagi itu. Iya. Ternyata maknanya itu dalam sekali Ya, lagu jadi Balenagi waktu itu. anak-anaknya mau pergi kuliah atau mau pergi merantau kerja, orang tuanya meminta pertolongan dari Bunda Maria supaya anaknya bisa sukses di kuliah, di pendidikan maupun di kerja. Kerja Sehingga berhasil di sana, seruannya kembali serawi lagi, balik lagi. Balenagi. Luar Balik lagi, biasa. serawi lagi. Nah, apa pesan untuk generasi muda khusus di Kota Renya ini, di Larantuka ini untuk menjaga yang namanya budaya, tradisi, iman dengan tantangan-tantangan Ya. era modern. Ya. Jadi saya melihat tadi saya sudah sampaikan karena zamannya globalisasi, begitu datangnya banyak pengaruh budaya luar dan akademisi yang sekolah di Jawa kan mau merubah ini tradisi, ada tradisi dan budaya kelamaholotan di Larantuka, sehingga saya menyampaikan kepada seluruh umat Katolik di dalam wilayah Kerajaan Larantuka, terkhusus di putra-putrinya di Larantuka, betul-betul menjaga kewibawaan, keagungan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sedangkan kami yang disebut Raja ini adalah pelaksana di dunia, Ya. melaksanakan semua petua, semua petunjuk dari Bunda Maria. Sehingga intinya itu umat Katolik yang mengaku tinggal di dalam kerajaan ini adalah putra putri Renya. Kalau kita sudah disebut putra putri Renya, berarti kita harus menghormati semua yang terjadi pada diri Bunda Maria. Ya. Nah, Jadi Semana Santa ini seluruh umat diwajibkan untuk berterima kasih pada Bunda Maria, mengajukan promesanya itu untuk menyampaikan keluh kesah mereka, suka duka mereka, suka senang mereka, dan terima kasih pada Tuhan melalui Bunda Maria bahwa selama setahun ini kami dijaga. ya. Dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Larantuka itu luar biasa. Ya, Dan banyak hal yang bisa dipelajari oleh Indonesia. ya, Ketika Indonesia, masyarakat di luar sana banyak sekali kasus-kasus intoleran. ya. Sehingga apa pesan Bapak Raja kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan hidup berdampingan secara damai? Ya, jadi saya pernah ditanya juga oleh wartawan, kenapa di Larantuka ini toleransi umat beragama sangat tinggi. Iya, memang sejak dari dulu leluhur kami sudah diwarisi kemurnian hidup. Untuk mencapai kemurnian hidup kita harus, baik kita berpikir, kita berbicara maupun berperilaku harus jujur, adil, kebersamaan, gotong royong, saling menghormati. Jangankan bupati yang datang kita hormat, dia pesuruh kita tidak hormat, itu sudah bertentangan dengan petua atau pesan tinggal dari orang tua, dari leluhur kami. Sehingga toleransi antar umat beragama maupun antar etnis juga harus tetap dijaga. Jadi kemungkinan pengaruh globalisasi itu anak-anak muda sering minum itu yang sering Menciptakan tawuran. Ya, begitu. Iya. Sehingga itu yang harus dirubah. Ya. Dan kepada masyarakat Indonesia juga ya, ayo kita tetap merawat toleransi, karena itu bukan perbedaan itu bukan membuat kita harus berpisah, tapi menjadi kekayaan bagi kita. Sesuai
pengalaman dulu kala itu pada masa prapaskah ini itu apa ibu-ibu cari kutu saja tidak boleh, dilarang. Bapak-bapak untuk iris tua itu dilarang. Jadi zamannya masa prapaskah itu semuanya tetap mengarah kepada Bunda Maria. Betul. Iya. Dan terakhir pesan, ini kan sebentar lagi Samana Santa. Ya, Tentunya pengunjung wisatawan itu akan banyak. ya. Menurut Bapak Raja, apa yang masih kurang di Larantuka ini ketika menyambut euforia, mempersiapkan diri menyambut euforia masyarakat Indonesia yang luar biasa, bahkan dari luar negeri pun datang. Ya. Apa fasilitas, mungkin fasilitas lah atau infrastruktur yang masih kurang di Larantuka dan memang harus dipenuhi. Memang banyak kendala yang terjadi pada masa prapaskah sekarang. Banyak pendatangan dari luar untuk ingin berkunjung atau melakukan promesa kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Itu ada kendalanya, mungkin penginapan. Baik kalau ada keluarga yang mau menerima, keluarga di Nagi sini yang mau menerima keluarga dari luar. Kalau tamu-tamu dari luar itu kami sangat kesulitan untuk penginapan. Sebab yang tahun lalu datang dia sudah booking untuk tahun ini di hotel-hotel. Jadi yang tamu yang baru datang ketiadaan tempat menginap. Jadi dulu zamannya Pak Felix itu dia punya program masyarakat yang mau menerima tamu-tamu dari luar, dia perbaiki permisi, dia kamar mandi WC-nya, dia siapkan AC dan tempat tidur yang baik. Itu dia dari Pemda. Iya. Nah, tapi sekarang ini kan orang Nagi bilang Pemda belakang abu, itu uang tidak ada untuk. Oh iya, berarti itu harapannya ya. Harapannya. Bahwa untuk menyambut Samana Santa yang dibuat tiap tahun sebagai bentuk tradisi, maka seharusnya ya pemerintah itu menyiapkan juga fasilitas-fasilitas penunjang, sehingga hal-hal terkait fasilitas penunjang itu tidak mengganggu kekusukan, konsentrasi umat yang berdatangan dan menyampaikan doa, menyampaikan wujud di Bunda Maria. Dan saya sebagai raja juga merasa prihatin apabila kalau ada berdatangan tamu dari luar, kita harus menunjukkan jati diri sebagai orang Nagi yang baik. Berikan hati yang baik, jujur, menghormati tamu yang datang. Kadang-kadang istilahnya nama orang Nagi punya pangkat sedikit, dia lebih besar dari semua. Jadi sifat itu yang harus saya benahi kembali, bahwa kita harus menghormati, menghargai, dengan apa yang ada kita punya kita layani dengan baik. Jika mereka datang ini bawa permesa itu wujud niat kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Kalau mereka punya permesa kita ganggu dengan sikap dan perilaku kita yang kurang baik, kan sangat mengganggu. Sehingga saya sangat mengharapkan bahwa para pesiara yang datang dari luar bisa kembali membawa satu kesan yang baik untuk orang Nagi. Terima kasih Bapak Raja atas waktunya untuk berbagi cerita dengan kami. Ini momen sangat langka, kami bisa diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Bapak Raja bisa berbagi pesan kepada teman-teman di rumah, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton konten ini. Terima kasih banyak Bapak Raja. Sama-sama. Dan untuk semua teman-teman di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga apa yang telah diceritakan bisa menjadi informasi yang baik, bisa menjadi pelajaran pengetahuan bagi kita semua. Kami mengajak teman-teman semua untuk terus tolak hoax dan segala macam bentuk provokasi, dan pastikan teman-teman semua di rumah tetap mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Teman cerita bukan cerita